Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Gimana kabarnya nih kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, sesuai briefing aku kalian bertiga nih, ada Nana, Yola, dan Ana juga di sini. Pada hari ini kita akan ngelakuin fokus group discussion. Dan tema yang akan aku usulkan nantinya. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau izin share screen dulu ya guys. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, oke. Eh, Jadi gini guys, sebelum ke sini, nah ini dulu. Hari ini kita akan angkat judul tentang gender equality. Yang aku ambil temanya adalah tentang ketika kebebasan perempuan dibungkam. Nah, dari sini aku mau memaparkan sedikit berita dulu nih untuk nanti mempertebal opini kalian juga. Yang pertama adalah menurut data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa 1 dari 4 anak perempuan di Indonesia telah menikah pada umur kurang dari 18 tahun pada tahun 2008 hingga 2015. Kemudian tercatat pula ada sekitar 1.348.896 anak perempuan yang telah menikah di bawah usia 18 tahun di tahun 2012. Bahkan di setiap tahunnya sekitar 300.000 anak perempuan di Indonesia telah menikah di bawah usia 16 tahun. Nah, tingginya perkawinan anak di Indonesia ini mencerminkan bahwa terdapat tingginya angka yang cukup tinggi untuk ketidaksetaraan gender. Yang mana hal tersebut diduga karena adanya perbedaan peran dan tanggung jawab serta hak dan fungsi peranan laki-laki dan perempuan baik di ranah publik maupun di ranah domestik atau untuk tetap di rumah saja. Nah, menurut data ini nih, teman-teman gimana tanggapannya? Mungkin ada dari kalian yang mau memulai bicara dulu? Dipersilahkan. Oke, Nana memulai ya. Silahkan Nana. Jadi kalau menurut aku pribadi ya Kak, ngelihatnya itu kayak miris gitu. Soalnya kan sekarang itu udah banyak banget juga perempuan yang tua atau muda untuk punya role sendiri di dunia publik. Misalnya mereka juga yang bisa mandiri untuk kerja sendiri dan bergantung dengan orang lain. Seperti itu Kak. Oke. Thank you Nana buat pendapatnya ya. Mungkin teman-teman lain mau nyambung nih dari opininya Nana. Aku izin ngomong ya, Kak. Mungkin kalau dari aku ngelihatnya emang perempuan itu lebih baik stay di rumah aja, apalagi yang udah berumah tangga. Karena jadi dia bisa nantinya tuh bisa lebih fokus ke urusan rumah tangganya. Di sisi lain juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya gitu, Kak. Oke. Thank you ya Yola buat pendapatnya. Nah, terakhir nih Anin nih, gimana Anin? Kamu kan udah dengerin pendapat dari si Nana sama si Yola. Kamu mau berpendapat kayak gimana? Kalau aku pribadi sebenarnya kurang cocok sama jawabannya Yola. Karena menurut aku itu perempuan di zaman sekarang tuh udah punya hak untuk bersuara, udah punya hak untuk berperilaku sesuai dengan kemauannya sendiri. Misalnya cara berpakaian mungkin cara berpakaian itu bisa jadi hak mereka sendiri mau pakaiannya kayak gimana, nggak perlu harus nutup-nutupin atau nggak perlu harus dipaksa untuk tertutup sendiri gitu, nggak usah, karena balik lagi itu hak mereka. Jadi intinya aku lebih cocok dan sepakat sama pendapatnya Nana. Kasih Kak. Oke, thank you you guys. Oke, jadi ini cukup kontradiktif ya ternyata pendapat kalian. Mungkin ada yang masih mau menanggapi lagi nggak terkait pendapat dari masing-masing teman kalian? Aku tadi menyambung Anin ya, Kak. Karena kita kan tinggal di Indonesia yang masih kuat sama budaya sama tradisinya. Jadi kok menurut aku lebih baik itu yang tertutup gitu, meskipun zaman sekarang masih banyak yang terbuka-terbuka gitu karena mengikuti tren kan. Cuman kalau menurut aku emang lebih baiknya tertutup gitu. Oke, cukup panas ya. Oke. Nana mau ngomong? Iya, Oke, silakan. Kalau aku sama kayak Anin ya, mau nyambung juga dari Yola. Kayak yang Anin omongin tadi, semua perempuan tuh punya hak untuk bersuara sekarang, apalagi sekarang itu udah masa trennya woman empowerment. Jadi kayak sekarang wanita itu bebas buat ngelakuin apapun, mereka mau di rumah ataupun mau di luar itu udah hak mereka sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku gitu sih Kak. Jadi sekarang wanita itu harus bebas. Gitu. Oke, good opinion. Thank you banget guys. Mungkin Anin nih mau nanggapin lagi? Udah ya, open mic ya. Kalau aku ya Kak. Sebenarnya ya boleh.
Memang kita masih terpengaruh sama budaya Indonesia yang lebih tertutup. Tapi bisa dibilang ini zaman 2021, di mana zaman itu udah mulai berubah lebih ke modern. Kalaupun memang kita diwajibkan untuk tertutup, setidaknya untuk pakaian kita masih bisa memilih. Walaupun tertutup, kita masih bisa kayak mengekspresikan sesuatu tuh lewat pakaian itu, suka, atau ya? bisa kita suka. Terus untuk pekerjaan role gitu juga pasti kita harus harus punya pendirian sendiri, nggak boleh tergantung sama misal laki-laki yang emang zaman dulu mungkin kita semua harus bergantung sama laki-laki dan harus di rumah aja gitu. Karena waktunya udah mulai beda dan zaman udah mulai berubah juga. Oke, kalau gitu. Wah, senang banget ya. Ternyata teman-teman punya awareness yang cukup tinggi ya tentang kesetaraan gender di Indonesia gitu. Well, mungkin aku mau masuk sedikit ya untuk menengahi pendapat kalian yang kayak kalau misalnya kita terusin bakal lebih panas lagi. Jadi berdasarkan diskusi singkat kita hari ini, yang aku tangkap sih sebenarnya teman-teman sebagai anak muda tuh udah mulai aware nih gimana sih peran perempuan di ranah publik ataupun di ranah domestik gitu. Dan sebenarnya mau dia di ranah publik ataupun di ranah domestik tuh perempuan tuh punya hak kebebasan untuk berekspresi gitu. Seperti yang tadi Anin dan Nana juga sempat mention kalau mereka tuh bebas untuk kayak berpakaian, melakukan apa yang mereka suka. Mereka juga perkembangan zaman terus berlangsung kan, gitu. Selama kegiatan yang mereka lakukan itu positif, pastinya kita akan mendukung sama perempuan, ya nggak sih guys? Oke, kalau gitu. Thank you banget nih buat teman-teman semuanya yang udah menyempatkan waktunya juga di malam ini. Diskusi singkat, maaf banget nih singkat banget. Tapi aku pribadi senang banget karena kan ternyata selain karena aware dan juga bisa saling mengempower satu sama lain tentang si gender equality ini sendiri. Oke, kalau gitu. Sekian dulu nih fokus group discussion kita pada malam hari ini. Kalau misalnya nanti kita ada waktu, kita bisa adain lagi kali ya, dengan topik yang berbeda. Oke, kalau gitu. Aku izin stop share screen-nya. Makasih banget buat teman-teman semuanya. And see you next time. Stay safe ya kalian. Stay healthy. Bye-bye.